Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rista Dianti dengan akhiran NIM 046, saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Nimade Santika Dewi dengan akhiran NIM 033, saya sebagai narasumber. Di sini kami akan membuat video tentang retorika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Fasli, SPD MPD. Sekidot. Oke guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang retorika, yaitu seni berkomunikasi yang penting banget untuk terutama buat kalian yang suka berbicara di depan umum atau pengen pandai membujuk orang. Nah, oke guys, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita tentang retorika. Oke, pertanyaan pertama yaitu, menurut Santi, apa sih itu retorika? Nah, kalau menurut saya, retorika itu adalah seni berkomunikasi atau berpidato yang dimana untuk meyakinkan atau mempengaruhi seorang atau sebuah pembaca. Oke, kalau fungsi utamanya? Fungsi utama itu kayak mengajak atau meyakinkan seseorang, membujuk audiens melalui penggunaan perasaan yang efektif. Oke. Kalau menurut Aristoteles, ada 3 jenis retorika. Yang Santi tahu itu apa aja sih? Yang pertama itu ada ethos, terus yang kedua itu ada logos, dan yang terakhir itu ada pathos. Oke. Sekarang yang dimaksud dengan ethos dalam retorika itu apa? Ethos itu kayak sebuah strategi membangun kepercayaan dan kredibilitas pembicara di mata sebuah pelajar. Nah, kalau menurut Santi, bagaimana pathos digunakan dalam retorika? Pathos itu digunakan dalam retorika itu dengan menimbulkan emosi agar mendengar tergerak dan terdorong seperti kayak menerima sebuah pesan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, menurut Santi, apa peran logos dalam retorika? Logos itu berperan dalam retorika itu menyampaikan argumen yang logis dan rasional untuk memperkuat sebuah pesan. Oke. Kalau contoh penggunaan retorika itu dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih? Kalau contoh retorika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti berpidato, presentasi, iklan sebuah produk, dan juga sebuah pidato motivasi atau kita saat melakukan debat juga. Jadi retorika itu gak cuma buat orasi besar ya, tapi juga hal kecil sehari-hari. Iya, betul. Oke. Selain itu, apa menurut Santi di dalam retorika itu kan ada yang namanya kairos. Apa sih menurut Santi itu kairos? Kairos itu kayak sebuah kemampuan memilih waktu atau kesempatan yang tepat yang dimana untuk menyampaikan pesan itu secara efektif gitu. Oh iya. Nah, perbedaan antara retorika dan komunikasi biasa itu apa aja? Kayak retorika itu kayak seperti meyakinkan atau kayak mempengaruhi kita itu dalam sebuah berkomunikasi. Sedangkan kalau komunikasi biasa itu hanya menyampaikan komunikasi biasa seperti itu. Jadi sekedar cuma menyampaikan informasi kecil ya. Iya. Oke. Nah, sekarang sebutkan salah satu teknik retorika yang sering digunakan deh, yang biasa Santi tahu. Itu metafora. Metafora itu kayak membandingkan dua hal untuk memperjelas atau memperkuat sebuah pesan itu. Atau antitesis yang menempatkan dua ide. Ya, kayak begitu sekelasnya. Oke guys, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Menurut Santi, apa itu antitesis dalam retorika? Antitesis dalam retorika itu sebuah teknik
menyandingkan dua gagasan yang di mana berlawanan untuk menonjolkan sebuah perbedaan begitu ya. Oke, terus kalau teknik repetisi mendukung retorika itu apa? Itu dia kayak memperkuat sebuah pesan dengan mengulang kata atau sebuah kalimat yang penting agar mudah kita ingat begitu, kayak biar kita terus berulang-ulang dan mengirim pesan di WA itu biasa kita chatan-chatan dengan teman. Ya, ya. Nah, untuk maksud dengan hiperbola dalam retorika, apa itu? Hiperbola dalam retorika itu penggelapan yang sengaja dilebih-lebihkan untuk memberi efek dramatis begitu ya. Jadi kesannya ya banyak drama ya gitu. Iya, drama biasa pesan mudah. Oke, untuk yang selanjutnya itu mengapa retorika itu penting dalam pidato? Retorika itu penting dalam berpidato itu karena membuat pidato itu kayak menjadi lebih menarik dan meyakinkan begitu, sehingga pesannya itu lebih efektif dan tersimpan dengan jelas begitu, atau tersampaikan juga dengan jelas kepada pendengar. Ya, oke. Sudah nggak ya kita Ya. sampai di pertanyaan yang terakhir sekarang. Sekarang pertanyaan yang terakhir itu bagaimana seseorang bisa mahir dalam retorika? Itu dengan banyak melatih berbicara, memperjelas teknik secara retorika itu kayak memahami audiens dan konteks komunikasi di setiap pesan kita kayak. Nah guys, kalau ingin menguasai retorika itu, saran saya adalah terus berlatih berbicara, pelajari teknik-tekniknya, dan kenali audiens juga situasi komunikasi kalian. Dengan begitu, kemampuan retorika kalian pasti makin jago dan efektif. Dan menguasai retorika itu penting banget loh, apalagi kalau kalian yang ingin atau sering berpidato. Karena dengan retorika yang bagus, pidato kalian jadi lebih menarik dan mudah diterima. Oke guys, tadi itu adalah ngobrol santai kita tentang retorika. Semoga pesan yang kita dapat sampaikan tentang retorika ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi bekal ke depannya nanti, agar kalian tuh bisa berkomunikasi atau mengirim pesan dengan efektif. Iya. Oke, bye. Oke guys, sampai Jangan lupa subscribe, like, dan komen.